Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Nurul Hidayati, NIM akhir 4176, PJSD kelas C, Universitas Jember. Saya di sini akan mempraktekkan sebuah percobaan terkait fotosintesis. Tujuan dari percobaan yang akan saya lakukan yakni pertama, membuktikan proses fotosintesis membutuhkan cahaya dan klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan pertama yakni botol kaca dengan ukuran 600 ml, Hydrilla verticillata, soda kue, gelas ukur, termometer, 5 buah plastik jilid dengan warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Alat hitung, benang jahit, sendok, gunting, stopwatch. Di sini saya menggantinya dengan handphone. Dan yang terakhir, air secukupnya. Adapun langkah-langkah dalam percobaan pertama, yakni 1. Menyiapkan 5 batang Hydrilla verticillata masing-masing 10 cm. 2. Menyatukan batang Hydrilla verticillata dengan benang jahit. Langkah selanjutnya yakni memasukkan Hydrilla verticillata ke dalam botol kaca. Kemudian, memasukkan air ke dalam botol kaca hingga penuh. Kemudian, menutup botol dan mengusahakan tidak ada ruang udara. Langkah selanjutnya, meletakkan media praktikum di tempat yang teduh. Hal ini dilakukan selama 3 menit. Setelah itu, catat pada lembar hasil pengamatan.
Setelah itu, hitung jumlah gelombang. Salah. Langkah selanjutnya, yakni menghitung gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh Hydrilla verticillata. Dan mencatat di lembar pengamatan. Langkah selanjutnya, yakni meletakkan media praktikum di bawah terik sinar matahari langsung. Dan kemudian mengukur suhu, lalu menambahkan setengah sendok teh soda kue. Hal ini dilakukan hingga 3 menit. Setelah 3 menit, menghitung banyak gelembung yang dihasilkan oleh Hydrilla. Langkah selanjutnya, yakni menambahkan plastik berwarna merah dan mengukur suhu beriringan dengan penambahan plastik. Tunggu selama 3 menit. Langkah selanjutnya, yakni menghitung banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh Hydrilla. Langkah selanjutnya, yakni menambahkan plastik berwarna kuning dan mengecek suhu. Dalam pengecekan suhu dilakukan secara beriringan pada tambahan plastik. Tunggu selama 3 menit. Langkah selanjutnya, yakni menghitung banyaknya gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla. Langkah selanjutnya, yakni menambahkan plastik berwarna hijau dan mengukur suhu dengan beriringan pada saat pemasangan plastik. Hal ini dilakukan selama 3 menit. Langkah selanjutnya, yakni menghitung banyaknya gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla. Langkah selanjutnya, yakni menambahkan plastik berwarna biru dan mengecek suhu beriringan dengan penambahan plastik. Kemudian, tunggu hingga 3 menit. Langkah selanjutnya, yakni menghitung banyak gelembung yang dihasilkan oleh Hydrilla. Langkah selanjutnya, yakni menambahkan plastik berwarna ungu dan melakukan pengecekan suhu beriringan dengan penambahan plastik. Tunggu selama 3 menit. Langkah selanjutnya, yakni menghitung gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla. Langkah yang terakhir, yakni mencatat hasil pengamatan di lembar pengamatan. Kemudian, mendokumentasikan setiap percobaan dalam praktikum ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kedua yakni daun tanaman hijau,
pinset, alkohol 70%, Lugol, di sini saya menggantinya dengan betadine, air, gelas kimia dengan ukuran 250 ml. Di sini saya menggantinya dengan wajan. Dan ukuran 50 ml, di sini saya menggantinya dengan gelas stainless. Aluminium foil, gelas ukur, cawan petri, dan isolasi. Untuk mengganti kaki 3 dan kasa, di sini saya menggantinya dengan kompor. Adapun langkah-langkah dalam percobaan kali ini, yang pertama, seminggu sebelum melakukan praktikum, menyiapkan daun yang dibungkus aluminium foil pada bagian tengah, sekitar 8 buah daun. Kemudian pada sore hari sebelum praktikum dilakukan pemetikan dan membuka bungkus aluminium foilnya. Langkah selanjutnya yakni memanaskan 300 ml air di dalam gelas kimia dengan ukuran 250 ml yang saya ganti dengan wajan. Langkah selanjutnya yakni merebus daun kurang lebih 5 menit hingga kondisi daun layu. Langkah selanjutnya, setelah daun layu, kita angkat dan tiriskan menggunakan pinset. Langkah selanjutnya, yakni memasukkan daun yang telah layu ke dalam gelas kimia dengan ukuran 50 ml yang saya ganti dengan gelas stainless yang sudah diberi alkohol 50 ml. Selanjutnya yaitu menjepit gelas kimia dengan ukuran 50 ml dengan penjepit dan mendidihkan kurang lebih 3 menit di atas air yang telah digunakan tadi. Langkah selanjutnya yakni meneteskan Lugol kurang lebih 10 tetes, yang di sini saya menggantinya dengan betadine. Kemudian, ambil daun yang telah direbus dengan alkohol dan diletakkan pada cawan petri yang telah berisi betadine, dan pastikan semua daun terendam dalam betadine. Langkah selanjutnya yakni mengamati dan menerawang satu persatu daun yang telah ditetesi Lugol. Langkah yang terakhir yakni mencatat dan mendokumentasikan hasil pengamatan di lembar hasil praktikum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.